Chapter 1806 Usia Tua yang Tidak Menyenangkan. Di luar Istana Surgawi, 3 kuil megah dibangun dari sumber-sumber ilahi. Cahaya mereka menerangi 9 langit, dan kekuatan iman bergemuruh seperti sungai yang mengalir. Kamu seharusnya tidak seperti ini. Mati di medan perang, mengubur tulang-tulangmu dalam cahaya pedang, berakhir di kegelapan adalah akhir yang terbaik bagiku. Sebuah suara datang dari kuil Gai Jiuyu. Ye Fan menghadapinya dengan tenang, dan setelah melihat dengan seksama, dia menghela nafas. Itu hanyalah sisa-sisa kehendak yang dipadatkan dari kekuatan iman, dan bukan orang sungguhan. Di masa depan, jika kesadaran spiritual senior benar-benar terbangun, saya akan menghormati pilihan Anda. Ye Fan berbalik. 2 kuil lainnya dikelilingi oleh energi darah, dan kekuatan hidup mereka bahkan lebih kuat. Seseorang samar-samar bisa melihat denyut nadi dari 2 tubuh yang tersisa. Ye Fan tidak mengganggu keduanya, dan masih menyegel mereka di sumber surgawi. Seberapa mengejutkan kelahiran kembali Kaisar Surgawi. Dia abadi selama 26.000 tahun, dan jika dia terus hidup seperti ini, itu akan membuat orang gemetar. Di berbagai belahan alam semesta, kekuatan ilahi pengadilan surgawi bahkan lebih besar. Kekuatan iman melonjak dan memasuki kuali Ye Fan, mengubahnya menjadi lautan bintang yang luas. Seluruh pengadilan surgawi dipenuhi dengan segudang fenomena, dan ki yang menguntungkan menembus jutaan mil. Melihat dari jauh, istana surgawi bermandikan cahaya abadi seperti dunia surgawi yang luas, menjadi tanah kehidupan abadi. Fenomena istana surgawi mengguncang dunia fana. Semua orang merasa bahwa hal itu tidak terbayangkan, dan mereka bahkan lebih kagum. Ada berbagai macam fenomena, naga sejati yang menari, dan burung phoenix abadi yang melebarkan sayapnya. Mereka semua terbentuk dari kekuatan iman, dan mereka berputar-putar di atas istana surgawi, menjadi dewa. Luar biasa, Kaisar Langit terlalu kuat. Bersamanya, pengadilan surgawi telah menjadi warisan terkuat sejak awal waktu. Harimau putih mengaum, kura-kura hitam memperluas lautan, dan Kun Peng menyapu 9 langit. Mereka semua adalah dewa yang terbentuk dari kekuatan iman, dan mereka menjaga istana surgawi. Di era ini, fondasi mereka terlalu dalam, dan banyak orang gemetar. Mungkinkah ini arti sebenarnya dari pengadilan surgawi? Menjadi abadi di dunia fana. Kuali asal ki bergoyang-goyang naik turun, dan kekuatan keyakinan di dalamnya tidak terbatas. Setiap makhluk hidup di dinding kuali telah terwujud dan menciptakan semua jenis fenomena aneh di luar pengadilan surgawi. Bahkan jika Ye Fan meninggal dunia, dengan kuali ini, pengadilan surgawi akan terus makmur. Apakah penggunaan akhir dari kekuatan keyakinan terkait dengan umur panjang dan penciptaan tanah dewa? Kuali Celestial Tirk telah berevolusi secara ekstrim, dan hanya membutuhkan satu lompatan terakhir untuk menjadi artefak abadi. Di dunia fana, banyak orang yang memuja Istana Bintang. Karena semakin banyak orang yang menyebut nama Kaisar Surgawi, kekuatan iman secara alami meningkat. Tubuh Ye Fan berkilau dan tembus cahaya. Rambut hitamnya tebal, dan dia penuh vitalitas. Dia telah pulih ke kondisi optimalnya. Sekilas, dia tampak seperti baru berusia sekitar 20 tahun. Dia masih sangat muda sehingga sulit dipercaya. Sebuah awal yang baru, sebuah reinkarnasi kehidupan. Dia berdiri di awal kehidupan yang lain. Itu masih dunia yang sama, tapi orang-orang di masa lalu telah tiada. Saat itu, ketika dia pertama kali memasuki biduk, sulit baginya untuk berkultivasi, dan dia dikejar-kejar. Kemudian, dia bertemu dengan sekelompok sahabat. Itu adalah masa ketika dia masih muda dan sembrono. Mereka bergerak maju dengan berani dan penuh semangat. Melihat ke belakang, para sahabat dan wanita cantik itu telah tiada. Bagaimana dia bisa menghabiskan hidup ini? Sebagai Kaisar Surgawi, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan dengan sekelompok wajah muda? Dunia ini sangat luas, dan dia tidak bisa lagi menemukan perasaan itu. Tapi kehidupan sebelumnya sudah berakhir. Ye Fan telah mengalami terlalu banyak hal. Setelah menghela nafas, dia menyingkirkan kesepiannya karena dia masih harus menempuh jalan yang panjang, dan masih ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. Dia ingin memahami metode umur panjang, dan dia ingin memenuhi janji masa lalu. Sebuah peta pertempuran umur panjang yang berbintik-bintik dan luas telah terbentang, menunggunya untuk menggambarkan sungai, gunung, dan puisi yang megah. Hidup ini tidak lagi memiliki perasaan masa lalu. Saat itu, dia berjuang dengan pahit dan nyaris lolos dari kematian. Di jalan kultivasi, ada banyak kesengsaraan setiap tahun. Dalam kehidupan ini, dia bermeditasi selama 1000 tahun dalam sekejap mata.
Ye Fan memikirkan semua jenis metode umur panjang, terus-menerus menyerang dan memverifikasi jalan ini. Jumlah waktu yang sama, cara hidup yang berbeda. Setelah beberapa kali mengasingkan diri, 5.000 tahun telah berlalu di dunia ini. Ini adalah jalan kesepian Kaisar Langit. Dia berdiri di 9 langit, menatap para pemuda di dunia fana yang penuh semangat. Mereka sedikit tidak dewasa, penuh harapan, menyerbu ke langit mereka sendiri, tetapi dia tidak bisa lagi berintegrasi ke dalamnya. Jalan para pendahulu dilanjutkan oleh keturunannya. Kaisar Langit menghela nafas. 8.000 tahun telah berlalu di dunia ini. Dia masih muda, dan dia bahkan lebih kuat. Waktu berubah, dan beberapa hal di dunia terus berulang. Seperti cermin, ia memantulkan cahaya, menyinari mata Kaisar Langit. Gumpalan cahaya abadi muncul di mata Ye Fan. Begitu saja, dia duduk di 9 langit, menghadap ke dunia fana. Beberapa ribu tahun berlalu dalam sekali duduk. Seolah-olah dia telah memahami jalan umur panjang dan reinkarnasi. Sekarang dia berusia 15.000 tahun, rambut hitam Ye Fan masih sama. Pada hari ini, dia duduk di tebing gunung abadi. Cahaya keemasan menyala di kejauhan, diam-diam berlari ke dalam taman persik abadi, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dengan suara siu, seekor monyet emas kecil ditangkap olehnya dengan satu pikiran. Itu muncul di depannya, dan itu adalah putra tunggal Pangeran Suci. Dalam kehidupan ini, dia menerobos asal mula dewa dan menyelinap keluar lagi. Ya, Paman Ye, kamu masih sangat muda. Mungkinkah hanya beberapa tahun telah berlalu? Kera suci kecil itu sepertinya baru berusia beberapa tahun. Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Kamu terlalu nakal. Kenapa kamu menyelinap keluar lagi? Ye Fan bertanya. Aku tidak pergi untuk memetik buah persik abadi, aku juga tidak ingin menyelinap keluar untuk bermain. Upaya monyet kecil untuk menyembunyikan sesuatu hanya membuatnya lebih mencolok. Matanya yang besar berputar, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menangis dan berkata, Paman Ye, aku merindukan ayah dan ibu. Ye Fan menggendongnya dan meletakkannya di bahunya. Dia membawanya ke dunia fana untuk berjalan-jalan, bukan untuk hal lain selain membawanya bermain sepuasnya. Banyak orang tercengang ketika Kaisar Langit berangkat kali ini. Mereka menghela nafas dalam hati bahwa monyet kecil itu benar-benar terlalu beruntung untuk bisa duduk di bahu Kaisar Langit. Dalam kehidupan ini, ada seekor monyet kecil nakal yang melompat keluar untuk menangis dan menangis kepada Ye Fan. Ini membuatnya merasa sangat hangat, dan sebagai hasilnya, dia sangat menyayanginya. Tentu saja, pada akhirnya, Ye Fan menyegel monyet kecil ini lagi. Ini adalah harapan dari pengadilan surgawi. Tulang akarnya jarang terlihat sejak zaman kuno, dan dia memiliki semua kelebihan dari ras kera bijak. Paman Ye, bisakah aku datang dan bermain denganmu lagi setelah beberapa waktu? Sebelum disegel ke dalam sumber ilahi, monyet kecil itu bertanya dengan takut-takut dan penuh harap. Ye Fan menamparkan kepalanya dan langsung menyegelnya. Di tahun-tahun yang tersisa, dia menjelajahi dunia, menjelajahi gunung, sungai, urat naga, dan tempat-tempat keberuntungan yang menantang surga. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Kaisar Langit memiliki firasat bahwa waktunya telah tiba, dan dia harus menemukan gua pemakaman untuk dirinya sendiri. Orang-orang menghela nafas pelan. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang pahlawan, akan tiba saatnya dia akan mencapai ajalnya. Meskipun Ye Fan adalah Kaisar Surgawi, selama dia tidak memotong pedangnya sendiri, tidak membuat area terlarang, dan tidak menyegel dirinya sendiri dengan metode khusus, dia masih akan menjadi tua dan mati. Tapi dalam kehidupan ini, dia secara pribadi telah meratakan 5 area terlarang yang besar. Bagaimana dia bisa menirunya? Orang-orang dapat meramalkan bahwa Kaisar Langit, yang prestasinya mengguncang masa lalu dan kehebatan pertempurannya dapat membunuh makhluk abadi, pada akhirnya akan mati. Tirai harus jatuh dalam kehidupan ini karena obat abadi tidak berguna baginya. Waktu berlalu dengan cepat. Ye Fan hidup selama 26.000 tahun lagi dalam kehidupan ini. Itu sangat mengejutkan. Dia telah hidup selama lebih dari 50.000 tahun. Kaisar Surgawi benar-benar dewa yang lebih tinggi. Seluruh dunia menghela nafas. Ye Fan berjalan sendirian di lautan berbintang. Orang-orang di dunia mengira dia sedang mencari makam Kaisar Langit, tapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar ingin menemukan monster itu. Ye Fan menghela nafas. Pihak lain benar-benar pandai bertahan. Sekarang, energi darahnya layu, dan kehidupan ini akan segera berakhir. Kehebatan pertarungannya sangat berkurang, dan situasinya benar-benar berbahaya. Pada tahun ini, energi darahnya mengering.
Rambut putihnya berserakan di belakangnya, dan tubuhnya layu. Dia adalah seorang pahlawan di masa senjanya, dan dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia melakukan perjalanan sendirian di alam semesta. Beberapa orang tidak bisa menahan kesedihan yang luar biasa saat melihat ini. Bahkan Kaisar Langit sudah tua, namun dia tidak bisa abadi. Kaisar Langit. Ye Fan melewati berbagai daerah. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal pada alam semesta ini, mengucapkan selamat tinggal pada berbagai ras. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dalam kesedihan. Melihat orang sekuat itu jatuh seperti ini, banyak ahli merasa tidak enak di dalam hati. Kaisar Surgawi menjadi tua dan meninggal. Ini adalah akhir dari sebuah era. Hong, apa? Siapa itu? Siapa yang berani bersikap tidak sopan pada Kaisar Langit, menginjak-injak kepalanya? Beberapa orang suci yang mengikuti di belakang untuk melihat Kaisar Langit pergi semuanya mengubah ekspresi mereka, menjadi sangat marah. Ye Fan memadamkan kekacauan kegelapan di masa lalu, menyapu wilayah-wilayah yang dibatasi kehidupan, meninggalkan pencapaian yang gemilang. Dia dihormati oleh semua ras, jadi siapa yang bisa mempermalukannya seperti ini? Menginjak-injak kepala Kaisar Surgawi, ini benar-benar membuat orang-orang suci dari semua ras tidak bisa menahan amarah mereka. Di saat yang sama, rambut emas, rambut merah, rambut hitam, dan benda-benda lain tumbuh dengan lebat di tubuh Ye Fan. Adegan itu sangat menakutkan. Tahun-tahun terakhir dari tubuh suci, tahun-tahun penurunan Kaisar Surgawi, dia telah menderita kutukan yang paling menakutkan. Kaisar Langit. Semua orang berteriak dengan keras. Hati semua orang bergetar, mengkhawatirkannya, semuanya menunjukkan ekspresi kesedihan dan kesedihan. Mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Aura orang yang muncul benar-benar tak tertandingi. Jika bukan karena Kaisar Langit yang berdiri di depan mereka, memblokir fluktuasi, mereka semua akan mati. Hong! Sebuah suara ledakan terdengar, menghancurkan langit. Kaisar Langit yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut mengacungkan tinju Kaisar yang tidak dia gunakan selama entah berapa puluh ribu tahun. Pukulan ini membuat masa lalu dan masa kini bergetar. Pukulan ini membalikkan sungai waktu yang panjang, dan pukulan ini menembus 33 lapisan surga. Kaisar Langit sudah tua dan tidak menggunakan senjata selama bertahun-tahun. Energi darahnya telah layu, tapi tinjunya masih tak terbendung. Kaki raksasa yang menginjak turun dari langit langsung meledak, menyebabkan hujan darah turun. Kemudian, dengan sebuah ledakan, seluruh tubuh Ye Fan meledak dalam api, membakar seluruh rambutnya hingga habis. Dia muncul kembali dalam tubuh aslinya. Meskipun Kaisar Langit sudah tua, dia masih mendominasi dan tak tertandingi. Dia tak tertandingi di dunia, dan tidak ada yang bisa menggertaknya. Layak menjadi Kaisar Langit. Energi darahmu telah layu, namun kamu masih memiliki kehebatan pertempuran seperti itu. Benar-benar mengagumkan. Namun, kamu masih harus mati. Seseorang turun dari langit. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang yang lebat. Kemudian, orang lain turun. Dia sangat suci, seolah-olah dia terbentuk dari sumber ilahi, gemilang dan mempesona. Ada dua monster. Ye Fan menatap. Aku adalah hantu asal. Aku adalah dewa asal. Apakah kalian monster? Bahkan dua kaisar saja tidak cukup. Kata Ye Fan. Meskipun dia sudah tua, dia masih sangat mendominasi. Dia melangkah maju, ingin meratakan musuh. Salah. Monster yang kamu tunggu adalah aku. Mereka hanya jenisku. Suara lain terdengar. Harta karun surgawi yang terbungkus cahaya abadi merobek kosmos besar dan muncul. Seseorang yang dikelilingi cahaya kekacauan primal berjalan keluar dari artefak alam baka, auranya tak tertandingi. Bagaimana mungkin kita ditinggalkan? Setelah kata-kata ini diucapkan, energi darah keempat orang itu mengejutkan zaman. Mereka tiba bersama, dan sebuah tambang kuno samar-samar terlihat di kejauhan seperti lubang hitam. Mereka datang dari tambang kuno asal, area terlarang yang selalu ingin diratakan oleh Ye Fan. Dengan suara Weng, diagram formasi pembunuhan dari makhluk surgawi harta karun Numinous muncul, menutupi langit. Itu sebenarnya digenggam oleh keempat orang ini, menjebak Ye Fan di bawah. Beberapa senjata kaisar kuno menggantikan 4 pedang pembunuh, membentuk formasi pembunuhan nomor 1 sejak zaman kuno. Sungguh susunan pertempuran yang hebat. 7 makhluk tertinggi yang agung semuanya muncul di tahun-tahun terakhir saya. Ye Fan dengan dingin menatap mereka. Aku hanya ingin setetes darah jantungnya dan jejak Kaisar Langit yang masih hidup. Sisa daging dan tulang Kaisar Langit semuanya akan menjadi milikmu. Orang yang terbungkus dalam cahaya kekacauan primal berjalan keluar dari harta karun alam baka dan berkata.
Berevolusi menjadi artefak abadi sejati. Ye Fan menatap artefak alam baka dan tidak bisa menahan nafas. Namun, meskipun dia sudah berusia lanjut dan terjebak dalam formasi absolut, kekuatan sucinya masih menekan alam semesta. Suaranya menyebar ke 9 langit dan 10 bumi. Aku adalah Kaisar Langit. Aku akan menekan dan membunuh semua musuh di dunia ini. N. Chapter 1807. Saya adalah Kaisar Surga. Kaisar Langit memang mendominasi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah penguasa tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi? Apakah Anda pikir kami harus segera bersujud dan tunduk kepada Anda? Kata Dewa Asli dengan dingin. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Ye Fan telah menjadi tua. Rambut putihnya menutupi bahunya, dan tanda waktu bisa terlihat di wajahnya. Energi darahnya menurun, dan dia memang tidak sebaik sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, yang lain secara alami tidak yakin. Melihat sikap mendominasi Ye Fan, mereka tidak bisa menahan cibiran. Sudah lebih dari 50.000 tahun. Sudah lama sekali. Aku ingin tahu apakah Kaisar Langit masih bisa mengangkat kuali. Hantu Yuan bahkan lebih langsung. Wajahnya kejam dan tanpa ampun. Ye Fan dengan dingin menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Prajurit tidak terkalahkan dan tidak perlu dicaci maki. Dia telah bergerak tanpa hambatan selama 50.000 tahun dan mendominasi dunia. Siapa yang bisa menyainginya? Pada titik ini, dia hanya perlu membunuh. Tatapan seperti ini membuat Kaisar Besar dan Kaisar Kuno gemetar. Hantu Yuan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya ketika tatapannya menyapu dia. Apalagi yang kau miliki untuk melawan kami? Kamu hanya memiliki bentuk harimau tapi tidak memiliki kekuatan. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Kaisar Langit di dunia ini, hanya ada tumpukan tulang belulang berdarah. Kata seseorang dari tambang kuno asal. Cahaya keemasan melesat dari tubuhnya dan menerangi jutaan mil. Dia tampak gemerlap seolah-olah dia terbuat dari emas. Cahaya beraneka warna menembus matahari dan bulan, megah dan kuat. Apa yang mengalir keluar adalah energi darah emas yang bergemuruh. Ye Fan menatapnya dan berkata, saya mendengar bahwa sebelum Kaisar Kuno Emas meninggal dunia, dia menciptakan teknik rahasia terlarang seperti harta karun suci emas, yang berisi pemahaman tentang hidup dan mati. Sekarang, tampaknya rumor itu salah. Anda masih berada di dunia ini. Ini adalah Kaisar Kuno Emas. Senjatanya, pentungan emas, ditangguhkan di salah satu gerbang dari formasi pembunuh nomor 1. Itu memancarkan cahaya abadi yang menakutkan. Tidak jauh dari sana, pentungan emas itu bergetar dengan niat membunuh yang mengguncang dunia. Seberkas cahaya ilahi yang dingin melesat dengan hawa dingin yang menembus masa lalu dan sekarang. Itu ditujukan pada Ye Fan, menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan niat membunuhnya. Ye Fan tersenyum, tapi agak dingin. Aku membunuh putrimu. Gadis surgawi emas telah terbunuh lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah masa lalu dimunculkan lagi, Ye Fan tenang dan tidak terganggu. Dia hanya menatap Kaisar Kuno di seberangnya. Saya harap Anda benar-benar memiliki semangat seperti itu, kata Ye Fan dengan dingin. Pada saat ini, artefak dunia bawah surgawi bersinar, dan alam semesta bergetar. Cahaya yang bergelombang seperti air, dan jutaan awan keberuntungan bergegas naik. Itu adalah roda yang berharga, benar-benar hitam legam dan berkilau. Ini adalah artefak magis tertinggi dari Kaisar Dunia Bawah di masa lalu, tapi sekarang, itu telah mengembangkan roh, membebaskan diri dari kendali Kaisar Dunia Bawah dan menjadi penguasa dengan sendirinya. Di bawahnya, seluruh tubuh makhluk humanoid itu melingkar dengan cahaya yang kacau. Ini adalah upaya yang melelahkan dari beberapa generasi orang di dunia bawah. Mereka dengan cermat meneliti metode umur panjang dan mengumpulkan darah asli dari 10.000 roh untuk menciptakan monster seperti itu. Kekuatannya menantang surga, dan sekarang, ia telah menyatu dengan artefak abadi. Kekuatannya sudah tak terduga. Kaisar Langit, aku benar-benar tidak tahu bagaimana lagi kau bisa menentang langit. Apakah Anda masih akan memainkan trik seperti di masa lalu untuk menjebak dan membunuh kami? Makhluk humanoid itu memandang dengan jijik, dan auranya sangat kuat. Dia mencibir dan berkata, aku tahu kamu adalah bakat perang surga, dan kamu mungkin bisa menjalani kehidupan ketiga. Namun, itu hanya ketika Anda akan meninggal dalam meditasi, dan Anda dapat menjalani nirwana. Saat ini, kamu belum mencapai tahap itu. Penampilan mereka sangat khusus. Mereka telah memperhitungkan bahwa ini adalah tahun-tahun terakhir Kaisar Surgawi yang sebenarnya, dan tidak ada penipuan. Kaisar Kuno telah bersiap selama bertahun-tahun untuk mencegah Ye Fan berurusan dengan mereka. Balas dendam adalah yang kedua.
Merebut jejak Kaisar Surgawi dan mengambil esensi darah dari Kaisar Surgawi yang masih hidup adalah tujuan sebenarnya. Pada kenyataannya, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Energi darah Ye Fan telah mengering, dan sekarang, dia memang sudah melewati masa jayanya. Stamina, semangat, dan aspek lainnya jauh lebih rendah dari masa lalu. Di masa lalu, saya masih seorang kultivator kecil. Saya harus berjuang keras, dan demi bertahan hidup saya membuat semua jenis jebakan untuk menghadapi musuh yang kuat. Ye Fan berkata dengan lembut, seolah-olah dia merasa sedikit emosional. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan. Sekarang keadaan sudah seperti ini, apakah aku masih perlu memasang jebakan? Tidak perlu membuat rencana untuk melawan kalian semua. Itu hanya tipuan kecil, karena aku adalah Kaisar Surgawi. Suaranya merobek dunia, sangat mendominasi. Alam semesta bergemuruh sebagai tanggapan, menyebar ke semua wilayah. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketika mereka mendengar ini, energi darah mereka beresonansi sebagai tanggapan. Ini adalah kepercayaan diri Ye Fan. Dia berdiri dengan bangga, memandang rendah dunia. Meskipun rambutnya telah lama memutih seperti salju, dia masih seperti dewa surgawi, menghadap ke bumi yang tak terbatas dengan keanggunan yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran ini. Begitu saja, itu meletus. Cahaya mematikan meletus dalam puluhan ribu garis. Keempat senjata itu melepaskan energi pedang kacau yang mengalir seperti air raksa, menyebar. Itu sangat tajam, membuat seseorang merasa terintimidasi. Ye Fan mengambil tindakan dari dalam formasi. Sebuah tinju menghantam, membelah langit dan bumi. Bahkan diagram formasi harta karun spiritual itu mulai bergoyang, 4 artefak kaisar kuno bergemuruh dengan intens. Sebuah suara yang sangat besar terdengar di udara. Hati semua klan di alam semesta bergetar. Artefak surga yang menjangkau dunia bawah bergerak, melepaskan jutaan dan jutaan helai cahaya beraneka warna, menutupi langit dan bumi saat turun. Itu tiba di sebelah diagram formasi, menambahkan simbol Dao. Sejenis suara pengorbanan terdengar di udara, seolah-olah semua makhluk dari beberapa era besar menangis dan berdoa. Itu sangat mengejutkan. Dengan suara Weng, sebuah kuali keluar dari atas kepala Ye Fan. Kuali itu tertutup reruntuhan kuno, tetapi energi keberuntungan melonjak dari lubang kuali. Cahaya abadi meluap ke langit, kekacauan primitif seperti lautan, semuanya mengalir keluar. Selain itu, pada saat ini, sejumlah besar simbol muncul, seolah-olah itu adalah sebuah buku surgawi, kompleks dan mendalam. Ini adalah pola formasi yang disusun oleh Kaisar Surgawi di dalam kuali, yang juga mengejutkan. Dengan suara honglong, itu menghancurkan pengepungan 4 artefak Kaisar kuno, menentang langit dan menyerang diagram formasi. Itu sederhana dan langsung, sangat mendominasi. Kuali ini dapat menyerang dan bertahan dalam satu kuali. Sekarang, itu dikenal sebagai kuali Kaisar Surgawi. Ada tanda Dao yang diukir secara pribadi oleh Ye Fan, kekuatan ofensifnya tak tertandingi di dunia. Dong. Diagram formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun spiritual bergetar, menderita serangan, hampir menyimpang dari posisi semula. 4 kaisar kuno di luar terguncang. Kekuatan macam apa ini? Dikabarkan bahwa begitu formasi pembunuh nomor 1 ini muncul, selama ada ahli alam kaisar yang bertanggung jawab, bahkan jika seorang kaisar besar terjebak di dalamnya, mereka masih akan terbunuh setelah waktu yang lama. Namun, saat ini, itu baru saja dimulai, namun Ye Fan sudah mengguncang formasi ini, menggunakan kekuatan absolut untuk keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Honglong. Artefak dunia bawah yang mencapai surga bergetar, melepaskan puluhan ribu garis cahaya, semuanya mendukung diagram formasi, menstabilkan tubuhnya, memungkinkannya untuk terus menekan dan membunuh Kaisar Surgawi. Kaisar Langit. Mereka berteriak dengan khawatir. Sosok humanoid yang dihantam Ye Fan sebenarnya adalah dirinya sendiri, berubah menjadi jejak yang tak tertandingi, mengguncang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagian alam semesta ini akan runtuh. Apakah ini masih seseorang di tahun-tahun terakhirnya? Dia sebenarnya sekuat ini, membuat hati semua orang melompat, jiwa mereka bergetar. Dia memang berusia lanjut, tapi dia sedikit sangat kuat. Sosok humanoid di depan artefak dunia bawah berkata. Kemudian, dia meraung, tangannya terus-menerus membentuk jejak, menampilkan teknik kutukan yang paling menakutkan. Dalam formasi tersebut, lapisan rambut lebat segera muncul di permukaan tubuh Ye Fan. Itu sangat menakutkan, membuat orang merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya.
Yang disebut kutukan, juga merupakan jenis hukum alam dan teknik rahasia, hanya saja itu lebih misterius dan tidak konvensional, sulit dideteksi. Itu sama seperti bagaimana tubuh ilahi tidak dapat mencapai Dao, itu karena hukum alam semesta terlalu kuat, menargetkan dan menekan mereka, membuat mereka sulit untuk menerobos, mencegah mereka melangkah lebih jauh. Bahkan dunia tidak bisa membatasiku, apa yang bisa dilakukan monster buatan manusia yang sepele padaku. Ye Fan berkata dengan dingin. Di dalam tubuhnya, suara kitab suci terdengar. Simbol-simbol memenuhi langit, mengelilinginya. Setiap karakter tampaknya terbuat dari emas ilahi, memiliki rasa realitas. Mereka ilahi dan cemerlang, menekan segala arah. Ini adalah kitab suci Kaisar Langit, tak tertandingi dan tak tertandingi. Segera setelah itu muncul, semua kekuatan kutukan terputus, terlebih lagi membuat jenis hukum alam itu terbakar, menyapu kembali secara terbalik, bergegas menuju monster yang melepaskan cahaya kacau. Meskipun Ye Fan sudah tua dan telah mencapai masa-masa penurunannya, tidak lagi berada di masa jayanya, setiap serangannya mengguncang dunia, bahkan membuat para kaisar kuno merasa ngeri. Mereka menggigil dalam hati, menghela nafas bahwa lawannya benar-benar layak menjadi kaisar surgawi. Hong! Semua energi sumber kehidupan bertabrakan dengan diagram formasi, membuatnya bergetar. Tubuh Ye Fan seperti tungku besar, menyerap cahaya yang dilepaskan oleh 4 artefak kaisar kuno yang menekan 4 gerbang formasi, mengubahnya menjadi miliknya. Tubuhnya terbakar dengan ganas, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia bergegas ke atas, menggunakan tubuhnya untuk menyerang diagram formasi. Dengan suara wenglong, bagian alam semesta ini runtuh. Ye Fan menghancurkan diagram formasi, sebuah tinju yang menghantam surga dunia bawah yang mencapai harta karun abadi, mengirimkannya terbang. Dia mengambil langkah keluar. Alam semesta terbelah, langit dan bumi dengan cepat menjadi tenang. 7 makhluk tertinggi yang agung semuanya tercengang. Kekuatan macam apa ini? Formasi pembunuh nomor 1 dari masa lalu hingga sekarang dihancurkan begitu cepat, orang harus memahami bahwa ada beberapa kaisar kuno yang hebat yang secara pribadi mengaktifkannya. Aku adalah kaisar surgawi, aku akan menekan dan membunuh semua musuh di dunia ini. Masih kalimat ini, bergemuruh, 9 langit 10 bumi semuanya gemetar. Namun, ketika semua orang mendengarnya, perasaannya sangat berbeda, ketakutan yang tak terlukiskan. Kaisar surgawi, gelar yang membuat orang merasa hormat, pada saat ini, itu benar-benar ditampilkan. Dia tak tertandingi sepanjang zaman. Bunuh! Seseorang berteriak dengan keras, memanggil semua orang untuk mengepung dan menyerang Ye Fan bersama-sama. Mereka tidak percaya bahwa Ye Fan bisa bertahan lebih lama lagi setelah tubuh lamanya menurun dan energi darahnya mengering. Seluruh tubuh hantu Yuan ditutupi dengan rambut panjang berwarna darah, menyeramkan dan menakutkan seperti roh jahat. Dia adalah orang pertama yang bergegas, dan yang lainnya juga tidak jauh lebih lambat. 7 ahli hebat menyerang bersama. Honglong. Ye Fan menunjukkan fenomena tidak beraturannya. Di saat yang sama, kitab suci Kaisar Surgawi muncul. Karakter Kaisar mengejutkan dunia, mengelilingi sekitarnya seperti alam abadi. Dia berkuasa di dalam, kebal terhadap semua metode. Lalu, dia mengepalkan tinju. Ini adalah tinju Kaisar Langit yang sebenarnya, hanya menargetkan hantu Yuan. Dengan suara pu, cahaya berdarah memercik sejauh 30.000 kaki. Telapak tangan Yuan Ghost meledak, dan kemudian seluruh lengannya hancur berantakan inci demi inci. Kemudian, setengah dari tubuhnya menjadi compang camping, hujan darah mengalir turun. Ah! Dia berteriak dengan sedih. Untuk seorang ahli Dao Kaisar yang berakhir seperti ini, bisa dibayangkan rasa sakit seperti apa yang dia alami. Karakter Kaisar berkedip-kedip, bergemuruh, seolah-olah garis-garis guntur ilahi yang membuka surga bergemuruh, memanjang ke depan. Tubuh compang camping hantu Yuan yang compang camping terus memburuk. Dia dikurung dan ditekan oleh Kaisar Langit Dao Agung. Hong! Pada akhirnya, suara keras terdengar. Dia segera meledak, dan kemudian mengamuk dengan api. Bahkan roh primordialnya berubah menjadi abu. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Itu terlalu mendominasi, kuat hingga tingkat yang tak tertandingi. Seorang kaisar surgawi tidak bisa ditandingi. Dengan suara honglong, Ye Fan membalikkan tangannya dan menamparkan keluar, membantai ke kerumunan. Dia seperti harimau yang memasuki kawanan domba, tak terbendung, terus-menerus meledakkan 4 atau 5 orang sampai mereka terbatuk-batuk. Ini hanyalah sebuah legenda, benar-benar tak terbendung di bawah serangan gabungan dari makhluk-makhluk tertinggi. Mustahil.
Energi darahnya telah mengering, namun dia menembus formasi pembunuh nomor satu sejak zaman kuno, dan dia masih sekuat ini. Bagaimana dia melakukan ini? Ekspresi kaisar kuno menjadi jelek. Apa yang dimaksud dengan ini? Jika seorang kaisar bisa melakukannya, maka saya juga bisa. Ye Fan dengan tenang berkata. Dikabarkan bahwa seorang kaisar dapat menembus formasi pembunuhan yang luar biasa ini dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, Ye Fan mengungkit masa lalu lagi, membuat ekspresi semua orang berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa berada dalam bahaya. Ini adalah seseorang yang setara dengan seorang kaisar, seseorang yang tidak bisa diintimidasi bahkan jika dia menjadi tua, tidak ada yang bisa menandinginya. Chapter 1808 Air terjun Phyrexian muncul. 5 makhluk tertinggi bertarung dengan semua yang mereka miliki, semua menyalakan darah esensi mereka. Sebuah aura yang membelah dunia muncul, alam semesta akan berevolusi lagi. Mereka menyerang dengan semua yang mereka miliki. Hari ini, tidak ada jalan keluar. Hukum Kaisar Dao terjalin di tempat ini. Dengan suara honglong, artefak magis Kaisar dihancurkan oleh Ye Fan. Fragmen emas ilahi bermekaran seperti kembang api, mengalir ke segala arah. Bunga darah bermekaran satu demi satu. Fragmen artefak Kaisar memotong tubuh beberapa orang, membuat hati mereka tenggelam. Ye Fan terlalu kuat, benar-benar tak terkalahkan. Semuanya, jangan ragu. Hari ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati, memutuskan nasib Kaisar Surgawi dan memanen darah esensinya. Itu adalah harta tertinggi dunia fana. Mengambil obat agung Kaisar Langit mungkin bisa memperpanjang hidupnya selama setengah seumur hidup. Monster yang diselimuti cahaya kacau itu berbicara. Dia sudah mengaktifkan harta karun abadi tertinggi. Artefak dunia bawah hitam yang berkilau ini seperti roda yang berharga. Pada saat ini, perlahan-lahan berputar, pemandangan dunia bawah muncul, menekan ke arah Ye Fan. Puluhan ribu simbol Dao yang hebat muncul. Domain bintang ini seperti rawa, menghentikan langkah Kaisar Surgawi. Selain itu, semua jenis simbol Dao berkedip-kedip, kekuatannya tak tertandingi, mampu melukai tubuh Kaisar Agung. Pop! Tiba-tiba, suara ringan terdengar. Ye Fan sudah berhenti, ekspresinya serius. Dia terus-menerus membentuk segel, dan kemudian mulai menggoyangkan jarinya. Aura yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi. Bunga Dao besar bermekaran satu demi satu, terbentuk dari kitab suci Kaisar Langit. Mereka berkilauan, menari-nari di langit, bergegas menuju harta karun abadi tertinggi. Bunuh! Pada saat yang sama, Ye Fan dengan ganas menyerang. Seberkas cahaya berkobar keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi boneka abadi yang sangat gemilang. Itu merobek alam semesta, kekuatannya tak terbatas. Ini adalah jari Kaisar Langit. Dengan guncangan seperti ini, semua hal akan hancur, tidak ada yang bisa menghentikannya. Boneka abadi itu menghancurkan senjata Kaisar, dan kemudian mekar di kehampaan. Cahaya warna-warni melesat ke langit di antara kelopak bunga yang berkilauan, semuanya menabrak tubuh orang itu. Cahaya berdarah memercik di mana-mana. Orang itu, terlepas dari apakah itu anggota tubuhnya, dadanya, atau ruang di antara alisnya, semuanya ditembus, meninggalkan beberapa lubang jari. Kemudian, mereka meledak dengan keras, sekarat di bawah jari Kaisar Langit. Langit dipenuhi dengan bunga Dao yang besar, terus bermekaran. Aura itu sangat kuat, membuat langit dan puluhan ribu alam bergetar. Kemudian, mereka semua menyerang harta karun abadi tertinggi itu. Dang! Kekuatan seorang Kaisar Surgawi terlihat jelas. Semua orang merasakan darah mereka mengalir dingin. Di era masing-masing, mereka semua tak tertandingi di bawah langit. Sekarang para Kaisar sejati telah berkumpul, mereka segera melihat perbedaan di antara mereka. Boom! Monster yang dikelilingi oleh cahaya kekacauan primitif bergegas dengan artefak roda dunia bawah di tangannya. Itu bertabrakan dengan kepalan tangan Ye Fan dan meledak dengan cahaya yang mengalir ke langit. Ye Fan tidak bergerak seperti gunung. Sementara itu, dia terhuyung-huyung ke belakang dan batuk darah. Ini adalah satu-satunya makhluk tertinggi yang tidak mati setelah bertarung langsung dengan Ye Fan. Artefak kegelapan sangat bagus. Ketika mendengar evaluasi Ye Fan, darah menyembur dari mulut monster itu, dan itu sangat marah. Ye Fan sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini adalah bentuk penghinaan dan pengabaian, dan hanya peduli pada harta abadi yang luar biasa. Boom! Cahaya keemasan berkedip-kedip. Langit dipenuhi dengan senjata dan harta karun rahasia. Pagoda emas, pedang dewa, lonceng Dao, kuali emas, dan semua jenis senjata berharga menari-nari, semuanya bergegas menuju Ye Fan.
Kaisar kuno emas mengambil tindakan. Ini adalah teknik rahasia terlarang yang mengguncang dunia, harta karun ilahi emas. Ketika pencipta sejati menggunakan teknik ini, itu tidak ada bandingannya, jauh melebihi generasi selanjutnya. Ini menunjukkan misteri yang mendalam dan kekuatan yang seharusnya. Ye Fan tidak bergerak sama sekali saat dihadapkan dengan hal-hal ini. Hanya kuali di atas kepalanya yang terbang keluar, dan 10.000 roh muncul untuk melawan senjata emas yang tak ada habisnya, melawan dengan keras. Sementara itu, kuali itu seperti awan, melamun dan ilusi saat bergegas ke depan, langsung menabrak Kaisar kuno emas. Kaisar kuno emas terkejut. Dia tidak bisa menghindarinya, dikelilingi oleh kuali ini dan benar-benar menguncinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan suara dang, lengannya terasa seperti patah, dan dia terhuyung-huyung ke belakang. Sementara itu, Ye Fan tiba seperti hantu, dengan paksa menamparkan kuali miliknya sendiri, menghancurkannya ke depan. Dengan suara pu, cahaya berdarah melonjak. Kaisar kuno emas dihancurkan menjadi pasta berdarah oleh kuali, roh primordialnya tersebar. Itu hanya kuali dan telapak tangan, namun mereka menerobos semua teknik. Itu sederhana dan langsung, kejam dan menakutkan. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang dimiliki Kaisar kuno emas, ia tetap dihancurkan oleh kuali dan telapak tangan ini. Ingin melarikan diri. Siapa yang bisa? Ye Fan mengambil langkah maju. Tampaknya lambat, tapi satu langkah menutupi setengah langit. Langit dan bumi meratap, dan semua dao sujud saat dia mengejar dewa asli. Adegan pertempuran di sini ditransmisikan ke kejauhan bersama dengan pecahan cahaya yang mengalir. Itu dilihat oleh orang bijak di belakang Ye Fan, dan mereka terguncang tak terlukiskan. Alam semesta terguncang. Kekuatan dahsyat macam apa ini? Kekuatan ilahi Kaisar Surgawi tidak ada bandingannya, dan sebenarnya sangat mudah baginya untuk membunuh makhluk tertinggi. Dia berdiri di puncak kemanusiaan, kesepian dan tak tertandingi, mencapai ketinggian yang luar biasa. Ketika Ye Fan berbalik, hanya ada dua orang yang tersisa. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya, karena mereka dikunci oleh Kaisar Langit. Mereka hanya bisa bertarung. Namun, bagaimana jika mereka kuat? Di hadapan Ye Fan, mereka hanya bisa gemetar. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Saya mengerti. Dia dengan paksa meningkatkan energi darahnya, mereproduksi kekuatan level puncaknya. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan mati. Dia akan menghabiskan darah esensi terakhirnya. Kita harus bertahan. Monster itu berteriak. Bunuh. Kaisar kuno terakhir tambang kuno Origin mengaktifkan hukum alam Dao yang hebat, melepaskan serangan terakhir dalam hidupnya. Itu sangat kuat hingga ekstrim, mengejutkan dunia manusia. Itu adalah pedang, menyilaukan dan menyilaukan. Hujan cahaya memenuhi langit, membuat bintang-bintang di langit terbakar. Bahkan harta karun abadi surgawi bergetar, membuat monster itu berteriak dan mundur. Orang ini menggunakan inkarnasi dan dewa senjata sebagai pemandu, menyalakan kekuatan transformasi Dao, ingin menggunakan ini untuk membunuh Ye Fan. Itu adalah yang paling menakutkan. Begitu kekuatan transformasi Dao tingkat Kaisar Dao muncul, semua orang harus mundur, sulit untuk dinetralkan. Namun, Ye Fan tetap setenang itu. Dia membuka tangannya yang besar, simbol tak berujung. Telapak tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan seperti awan yang turun dari langit, ditutupi dengan jejak Dao. Dia segera meraih senjata itu, inkarnasi, dan tubuh asli Kaisar kuno di dalamnya. Seluruh lautan bintang berada di dalam telapak tangannya, sangat menakutkan. Dengan suara pu, bintang-bintang yang tak berujung padam. Tentu saja, ini termasuk Kaisar kuno ini, senjatanya, dan inkarnasinya, berubah menjadi abu yang berserakan, benar-benar hancur. Monster itu benar. Ketika Ye Fan mencapai tahun-tahun terakhirnya, dia hanya bisa dengan paksa meningkatkan darah esensinya, mereproduksi kekuatan puncaknya, dan hanya dengan begitu dia bisa membunuh semua orang dengan mudah. Meskipun demikian, mungkin hanya beberapa kaisar dan beberapa orang lain yang bisa melakukan ini. Harta karun abadi artefak dunia bawah surgawi ingin terbang menjauh, tapi segera ditangkap olehnya. Adapun diagram formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun, sudah lama dimasukkan ke dalam kuali, tidak dapat melarikan diri. Kabut berdarah menyelimuti udara. 7 kaisar kuno semuanya telah terbunuh, mengejutkan dunia fana. Kaisar langit. Orang bijak menyebarkan berita itu kemana-mana. Pada saat ini, semua ahli di alam semesta meneriakkan dua kata, Kaisar Surgawi.
Meskipun hanya dua kata, itu sudah cukup untuk mengungkapkan segalanya. Kaisar Surgawi tak terkalahkan, yang tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi. Bagi orang-orang di dunia, ini adalah legenda. Kaisar Langit sudah tua, namun dia telah membunuh 7 kaisar kuno dalam satu hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Dalam hal pencapaian pertempuran yang gemilang, tidak ada yang bisa menandingi. Orang-orang terkejut dan kagum. Pada saat ini, seluruh bagian alam semesta gempar. Ye Fan duduk bersila dalam diam. Tidak ada yang mendekat, dan tidak ada yang mengganggunya. Dia sedang memurnikan kabut berdarah yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi, tapi efeknya tidak terlalu besar. Wilayahnya terlalu tinggi, dan darah Kaisar Langit melampaui segalanya. Darah kekaisaran yang mengering tidak bisa benar-benar menyehatkannya secara efektif. Itu sudah ada terlalu lama dan tidak memiliki vitalitas. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Fan sedang berkultivasi di sini. Seperti yang ditebak musuh, dia telah mentransfer semua darah esensi di tubuhnya. Setelah pertempuran, energi darahnya akan mengering. Namun, dia tidak mati setelah pertempuran seperti yang diharapkan musuh. Hanya saja situasinya tidak baik, dan dia sudah mencapai tahun-tahun terakhir hidupnya. Kehidupan ketiga. Ye Fan memejamkan mata. Dia berkonsentrasi untuk mentransfer vitalitasnya, berharap untuk mengambil langkah itu di saat-saat terakhir hidupnya. Jalan umur panjang sangat sulit. Ini adalah langkah yang paling penting dalam dedikasinya. Jika dia gagal, itu akan membuktikan bahwa dia telah salah dari awal hingga akhir. Jika dia berhasil, masa depan bisa dinantikan. Pada saat ini, Ye Fan sangat lelah. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan energi darahnya telah habis. Namun, dia juga menghela nafas lega. Wilayah terlarang terakhir telah diratakan, dan sumber bencana di dunia bawah juga telah terbunuh. Tidak akan ada keresahan di dunia untuk waktu yang lama. Namun, sejumlah besar darah masih keluar dari tubuhnya. Pedang surgawi 5 warna menebas, hampir membelah Ye Fan menjadi 2. Itu hanya sedikit meleset. Bahu kirinya dan sebagian tubuhnya terbelah, jatuh. Darah Kaisar Langit menyembur keluar. Setelah sekian puluh ribu tahun, bahkan ketika dia bertarung melawan 7 orang yang terhormat di masa tuanya, dia tidak menumpahkan setetes pun darah. Namun, sekarang, dia hampir dibacok sampai mati. Meskipun dia lelah di tahun-tahun terakhirnya dan baru saja mengalami pertempuran hebat, itu masih cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya orang yang datang. Itu adalah tangan yang sehangat batu giok. Itu turun dari 9 langit, memegang pedang surgawi 5 warna. Baru saja, itu melepaskan serangan fatal. Kaisar Langit punya musuh. Ini jelas merupakan ahli yang tak tertandingi. Melalui pedang itu, identitasnya hampir terungkap. Hong Long. Pada saat yang sama, air terjun turun dari kehampaan. Hujan cahaya menari-nari, cahaya warna-warni ilahi memenuhi langit. Seolah-olah makhluk abadi turun ke dunia ini, tetapi juga seolah-olah banyak orang menumbuhkan sayap dan naik. Sungguh terlalu luar biasa. Vitalitas Ye Fan terluka parah, dan dia bahkan disergap oleh pedang ini. Konsekuensinya sangat serius. Esensi darahnya rusak. Bahkan jika dia memiliki metode yang tak tertandingi, dia masih harus mengakui bahwa dia tidak lagi berada di puncaknya. Dia sudah merekonstruksi tubuhnya, dan dia segera mengenali air terjun itu. Itu sebenarnya tidak berbeda dengan air terjun abadi terbang yang legendaris. Danau reinkarnasi, kolam jiwa, air terjun abadi terbang, ini adalah 3 jenis zat menakjubkan yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk tertinggi kuno dalam mengejar keabadian. Di antara mereka, air terjun abadi terbang adalah yang paling misterius. Dikabarkan bahwa itu adalah jenis zat yang ditinggalkan oleh semua makhluk tertinggi yang berjuang menuju domain abadi. Zat tersebut menyatu menjadi air terjun abadi yang terhubung ke gerbang besar Immortal Domain. Di atas air terjun abadi terbang ini, 4 sosok muncul secara berurutan. Mereka dengan cepat menjatuhkan diri, dengan kejam menyerang Ye Fan. Pada saat yang sama, suara dong-dong yang keras terdengar dari 9 langit di atas. Telapak tangan berkilau yang memegang pedang surgawi 5 warna bergetar hebat, seolah-olah ingin bergegas dari alam lain melalui air terjun abadi terbang. Namun, dia terlalu kuat. Dia dibatasi di sisi itu, tidak bisa berjuang bebas. Keempat sosok itu bergegas mendekat, dengan ganas menyerang Ye Fan, memberinya lebih banyak waktu. Kaisar Surgawi Abadi, Anda terjebak di antara alam abadi dan alam manusia. Ye Fan berkata dengan dingin. Namun, pihak lain sepertinya tidak bisa menyeberang.
Itu seperti bagaimana selama kekacauan kegelapan saat itu, Kaisar Agung Wuxi terhenti di belakang gerbang itu, tidak dapat menyeberang bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Semakin kuat seseorang, semakin banyak batasan yang akan mereka hadapi. Telapak tangan putih berkilau itu mengacungkan pedang surgawi, meretas ke arah Ye Fan. Kaisar Langit menyerang Kaisar Langit. Konfrontasi puncak pun terjadi, pertempuran yang melintasi alam. Chapter 1809 Kaisar Surgawi vs Kaisar Qi. Rentetan cahaya pedang itu merobek ketenangan zaman kuno, mereproduksi makna sebenarnya dari penciptaan langit dan bumi. Seolah-olah Dewa Iblis bangkit kembali, terbangun dari kekacauan primitif, mendominasi dan tak tertandingi. Pedang yang menakjubkan ini melampaui pemahaman dunia, tak tertandingi, mengguncang kosmos selama berabad-abad. Itu tak terbendung, di tangan Kaisar Surgawi, bahkan jika itu bukan artefak abadi, itu akan tetap menjadi abadi. Bahkan jika Kaisar kuno dan Kaisar Agung dari generasi ke generasi ada di sini, mereka masih akan gemetar. Itu terlalu tajam dan mendominasi, mengejutkan dunia, sulit untuk dilawan. Tangan Ye Fan membentuk jejak, melepaskan kekuatan Dao yang besar. Simbol muncul satu demi satu, menghubungkan masa lalu dan masa kini, seolah-olah mereka menembus alam abadi, membawa serta kekuatan Dao yang tak terlukiskan. Setelah membentuk jejak, dia menamparnya. Semua simbol bergabung, meletus dengan cahaya abadi. Kaisar Surgawi menekan dan membunuh, kekuatan Dao tak tertandingi milik tuannya. Simbol-simbol itu menekan usia yang tak berujung. Dengan suara dang, itu menabrak pedang abadi 5 warna, menghasilkan kekuatan yang bisa membuat kosmos besar runtuh. Bunga Dao yang besar bermekaran. Cahaya yang menyilaukan membakar dengan intens di antara keduanya. Suara kitab suci terdengar, menjadi abadi. Kaisar Langit berhadapan dengan Kaisar Langit, ini cukup untuk mengejutkan zaman yang tak ada habisnya. Siapa sangka setelah terpisah selama berabad-abad, kedua raksasa ini akan bertemu satu sama lain, menghasilkan tabrakan hebat seperti ini. Pedang surgawi berkelok-kelok, meretas kosmos, menciptakan kembali tanah kosong yang sangat luas. Ini adalah fragmen-fragmen waktu. Yang di sisi lain dari air terjun abadi terbang sangat kuat, menekan masa lalu dan masa kini, seolah-olah dia membalikkan sungai waktu yang panjang. Dang. Kuali energi semua kehidupan bergegas naik, bertabrakan dengan pedang surgawi. 10.000 roh muncul, semuanya menembus dinding, bergegas ke 9 surga, menekan pedang abadi 5 warna, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pertempuran hebat yang melampaui ruang dan waktu, bentrokan suara yang paling kuat. Kebanggaan surgawi dari era yang berbeda, yang dikenal sebagai Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi, melakukan perjuangan hidup dan mati. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa sulit bagi salah satu tubuh sejatinya untuk datang, hanya lengan kanannya yang muncul, mengacungkan pedang surgawi yang tak pernah mati, melepaskan pembantaian besar di alam semesta ini. Sementara itu, yang lainnya sudah tua, hampir meninggal dalam meditasi. Ki dan darahnya sangat kurang, tidak mampu bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, kultivasinya berkembang dari hari ke hari, melampaui semua masa lalu dan masa kini, menguasai 9 langit 10 bumi. Dia dipuja sebagai dewa tertinggi oleh semua ras, yang ingin bersaing dengan makhluk abadi sejati. Kaisar Surgawi abadi melangkah di jalannya sendiri. Dia bisa membunuh makhluk abadi dan menekan iblis. Setelah dia mencapai tingkat sempurna, dia hampir menjadi ahli nomor 1 sejak zaman kuno. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan yang mulia Kaisar. Sekarang, dia muncul kembali, bertarung dalam pertempuran hebat melawan seorang Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin ini bisa digambarkan? Itu terlalu mengejutkan, cukup untuk mengguncang waktu yang tak ada habisnya dan membuat seluruh 33 surga bergetar. 2 jam berlalu, dan keduanya masih seimbang. Meskipun Kaisar Langit di sisi lain air terjun Dewa Terbang hanya memiliki satu tangan terentang, memegang pedang abadi 5 warna, dia sepertinya bisa melihat segala sesuatu di sisi ini. Dia meletus dengan aura tak tertandingi yang tak tertandingi. Sementara itu, Ye Fan akan meninggal dalam meditasi, akan menjalani kehidupan ketiga, namun peristiwa tak terduga seperti ini benar-benar terjadi. Ini hanyalah bencana besar, sangat tidak menguntungkan. Namun, sebagai Kaisar Surgawi, prestasinya masih tak tertandingi, menghentikan musuh besar. Pertempuran berdarah Kaisar Surgawi mendidih. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia, ditakdirkan untuk meninggalkan pukulan paling gemilang dalam sejarah pertempuran dewa.
Tubuh layu Kaisar Langit bertempur melawan Kaisar Langit yang tidak bisa benar-benar turun. Pertarungan ini sangat intens dan pahit sampai-sampai jiwa seseorang pun bergetar. Celestial Court, di dalam pemakaman bawah tanah. Cahaya warna-warni ilahi berkedip-kedip. Sumber abadi melepaskan aura abadi. Ada seorang pemuda yang pemalu dan murni duduk di dalamnya. Di sisinya, sebuah lampu ilahi berkedip-kedip, membangunkannya. Tuan, jantung Komatsu berdegup kencang. Dia terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa lampu jiwa gurunya akan segera padam. Dengan suara kaca, dia merobek sumber abadi dan melesat ke langit, memasuki kosmos yang tak terbatas. Pertempuran antara Kaisar Langit dan Kaisar Langit berlanjut selama lebih dari 2 jam. Itu adalah konfrontasi di puncak, kehebatan pertempuran yang mengejutkan masa lalu dan sekarang. Ketika pertempuran ini berakhir, orang hanya bisa melihat telapak tangan yang hangat dan berkilau memasuki air terjun Dewa Terbang, apalagi membawa senjatanya, pedang langit abadi. Pedang abadi 5 warna itu dicelup dalam darah, beberapa di antaranya adalah milik Kaisar Langit, tidak diketahui apakah ada juga milik Kaisar Langit. Itu mengalir dengan cahaya yang menakutkan, dan mulai hari ini, itu menghilang dari dunia manusia. Air terjun abadi terbang masih belum mundur, masih di sana, menyeberang di antara 2 alam. Pantai lain bukanlah alam abadi, melainkan ruang waktu yang aneh, menjebak para ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa maju atau mundur, tidak bisa memasuki alam abadi, tidak bisa turun ke dunia manusia. 4 ahli hebat bergegas menuju Ye Fan dari air terjun abadi terbang, ingin membunuhnya. Tadi, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran antara Kaisar Langit dan Kaisar Surgawi. Sekarang, mereka mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, karena energi darah Kaisar Langit hampir mengering, tidak dapat mendukung pertempuran yang panjang. Rambut putih Ye Fan berserakan di bahunya. Setelah pertempuran, dia duduk di sana, berlumuran darah, pulih dari luka-lukanya. Penyergapan pertama membuatnya terluka parah. Meskipun dia menghindari kepalanya dan tidak ditebas, energi pedang Kaisar Langit masih masuk ke dalam tubuhnya, melukainya dengan serius. Setelah pertempuran, energi darahnya hampir sepenuhnya mengering, bahkan tidak cukup untuk mengobati lukanya. Jenis pertempuran ini cocok untuknya saat dia berada di puncaknya, tapi diganggu pada saat genting membuka dunia ketiga terlalu fatal. Hong, 4 ahli besar tidak memberinya kesempatan, membantai jalan mereka di saat yang sama, ingin membunuhnya dengan paksa. Paling tidak, mereka ingin menyeretnya sampai mati. Swoosh! Ye Fan membuka matanya, mengintimidasi dan mengintimidasi. Seekor harimau tidak akan jatuh bahkan jika ia mati, mengejutkan semua orang. Sosok emas kecil keluar dari sela-sela alisnya. Meskipun jauh lebih lemah, aumannya yang besar masih mengejutkan dunia. Dengan suara Po, sosok kecil itu membawa kuali energi kehidupan, melampaui batasan waktu, membalikkan sungai waktu yang panjang. Itu turun dari langit, membunuh 1 orang, mengubah mereka menjadi abu yang tersebar. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, pemandangan tak beraturan muncul, untuk sementara waktu melindungi dirinya sendiri. Namun, dia masih terlalu lelah pada akhirnya, lama mencapai tahun-tahun terakhirnya. Dia awalnya dengan paksa mengekstraksi seteguk darah esensi, untuk sementara pulih ke kondisi puncaknya untuk bertarung melawan 7 kaisar kuno, dan kemudian dengan kuat menekan dan membunuh mereka. Bahkan jika jenis pencapaian pertempuran ini tidak dianggap tertinggi sejak zaman kuno, itu tidak terlalu jauh. Kemudian, dia bertarung melawan Kaisar Langit, melelahkan terlalu banyak. Energi darahnya menurun, hampir mati dalam meditasi. Saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah sosok emas kecil itu membawa kuali dan membunuh 1 orang, sosok itu segera menjadi redup. Ia tidak punya pilihan selain bergegas kembali, memasuki ruang di antara kedua alisnya. Hong. Selama proses ini, Ye Fan menarik napas dalam-dalam. Semua kemegahan bintang di alam semesta menyapu, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dia secara pasif bertahan dengan adegan yang tidak beraturan, ingin mengatur napas. Ketika situasi menjadi mengerikan, sebuah teriakan marah terdengar dari kejauhan, "Kalian semua pantas mati, Tuan, aku datang." Komatsu selalu pemalu dan murni, wajahnya yang cantik dan indah seringkali memperlihatkan senyum malu-malu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih memiliki sifat yang murni dan polos. Namun, sekarang, dia sangat marah, tidak seperti hari ini. Rambutnya yang pirang berdiri tegak, matanya yang besar menatap dengan marah, niat membunuh meluap ke langit. Sebuah pagoda ungu emas bergetar di atas kepalanya, menekan ke bawah.
Tunggu, beri waktu untuk Kaisar Langit. Dia masih bisa turun sekali lagi. Seseorang meraung. Darah jantung Kaisar Langit terlalu berharga. Bagi Kaisar Langit, itu adalah harta tertinggi yang tak tertandingi. Bersama dengan jejak Kaisar Langit yang masih hidup, itu hampir bisa membuat orang di sisi lain air terjun abadi terbang mencapai keabadian. Namun, semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk menyeberangi alam. Batasannya terlalu menakutkan. Jika bukan karena air terjun abadi terbang, bahkan tidak ada satu lengan pun dari Kaisar Langit Abadi yang bisa menyeberang. Itu seperti bagaimana selama kekacauan kegelapan saat itu, darah esensi dan kitab suci abadi yang ditinggalkan Kaisar Langit Abadi Wu Xi bekerja sama, tapi tetap tidak bisa memanggilnya kembali. Hanya ada sosok kosong yang muncul di depan gerbang itu. Bunuh. Komatsu melepaskan pembantaian besar. Di masa lalu, dia jarang mengambil nyawa, tapi sekarang, kemarahannya meluap ke langit, benar-benar berbeda dari temperamennya yang abadi. Dia benar-benar cemas dan sangat marah. Konfrontasi yang intens, konfrontasi yang menakutkan meletus. Tempat ini meletus. Demi melindungi tuannya, Komatsu berusaha sekuat tenaga, seluruh darahnya terbakar, tidak ragu-ragu membayar harga untuk menguras potensinya, meletus dengan aura yang membuat alam semesta bergetar. Dengan sebuah puff, makhluk tertinggi kuno akhirnya terbunuh olehnya. Dia bermandikan darah perang, seluruh tubuhnya berwarna merah terang. Namun, dua lainnya masih mengabaikan segalanya, dengan gila-gilaan menyerang Ye Fan, ingin menghancurkan fenomenanya. Mereka ingin menyerbu dan membunuhnya, merebut jejak dan darah esensi Kaisar Langit. Boom! Tiba-tiba, Ye Fan membuka matanya, berhenti melahap cahaya bintang alam semesta, dan dengan ganas mengulurkan tangan emas besar, meraih salah satunya. Dengan puff, dia langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Jangan menghabiskan esensimu sendiri, tidak perlu melakukan ini. Kata Ye Fan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan teriakan sengit, kuali energi miriat bergegas keluar dari atas kepalanya, berubah menjadi cahaya abadi, menekan ke bawah. Pada saat yang sama, pagoda emas ungu Komatsu juga berguncang, cahaya dao besar meletus, menyerang. Puff. Orang terakhir diserang oleh dua senjata pada saat yang sama, berubah menjadi abu di tempat. Tiba-tiba, air terjun abadi terbang bergetar, sebuah tangan putih besar berkilau muncul lagi. Kali ini, itu tidak memegang pedang surgawi itu, melainkan langsung menghantam, menyelimuti dunia, kekuatan sucinya tak tertandingi. Kaisar Langit muncul lagi. Meskipun dia tidak menggunakan senjata apapun, energi darahnya tak tertandingi, kekuatannya tak terbendung. Dalam sekejap mata, cahaya abadi 5 warna muncul, seolah-olah burung Phoenix melebarkan sayapnya. Suara nyaring terdengar, mengoyak alam semesta. Komatsu berjalan, melindungi tuannya, hendak menahan tangan besar itu. Pada akhirnya, Ye Fan berjalan, menariknya kembali, dan kemudian melemparkannya ke perbatasan kosmos yang sunyi. Dia sendiri melepaskan teriakan eksplosif, menelan 10 cahaya bintang yang sunyi di alam semesta, meledakkan tinju Kaisar Langit. Ye Fan sendiri bertabrakan dengan Kaisar Langit, karena dia tahu bahwa Komatsu belum menjadi kaisar. Jika dia bergegas seperti ini, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Serangan ini mengguncang dunia, langit dan bumi runtuh, cahaya ilahi benar-benar menenggelamkan tempat ini. Tuan! Komatsu berteriak keras, air mata berlinang di matanya, bergegas kembali seperti orang gila. Dia melihat seluruh tubuh Ye Fan berlumuran darah, setiap pori-pori meluap, tubuhnya bergoyang maju mundur. Apakah kamu berani bertarung secara adil melawan tuanku? Komatsu meraung. Tangan putih berkilau itu mundur, kembali ke air terjun Dewa Terbang setelah bertabrakan dengan tinju Kaisar Langit, jelas menderita pukulan berat. Selain itu, karena batasan waktu dan langit dan bumi, sulit baginya untuk melintasi alam. Air terjun abadi terbang berlalu seperti waktu, hampir menghilang. Ye Fan mendengus dingin. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia masih berdiri tegak, mengaktifkan kuali energi semua kehidupan, menabrak air terjun abadi terbang, hendak memotongnya. Honglong. Ini membuat semua orang terkejut. Air terjun abadi terbang yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun sejak zaman kuno secara paksa dipotong sebagian kecil oleh Ye Fan, mengumpulkannya ke dalam kuali, mengalir dengan hujan cahaya. Namun, pada saat ini, suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut mengguncang seluruh alam semesta. Terlepas dari apakah itu sisi lain atau sisi kosmos ini, mereka semua bergetar hebat. Kemudian, Kaisar Langit Abadi mengeluarkan erangan teredam, dan kemudian air terjun abadi terbang dengan cepat meredup, semuanya benar-benar menghilang dari dunia ini.
Chapter 1810 Dunia Ketiga. Tuan. Mata Komatsu berkaca-kaca. Dia awalnya adalah anak murni, yang lemah dan pemalu. Pada saat ini, ketika dia melihat Yevan berlumuran darah dan bergoyang dengan keras, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dengan keras. Saat itu, ketika dia masih bodoh dan masih menjadi tikus Komatsu, Yevan lah yang membawanya ke jalan yang berbeda ini. Sekarang, ketika dia melihat kepala tuannya penuh dengan rambut putih, ki dan darahnya menurun dan akan mati kapan saja, dia sangat patah hati. Dia mendukungnya sambil terus meneteskan air mata. Tuan, ayo kita kembali ke Istana Bintang dan minum obat abadi. Komatsu hendak menggendong Yevan di punggungnya dan membawanya pergi. Yevan menggelengkan kepalanya dan menyuruhnya menurunkannya. Dia duduk di langit berbintang tanpa bergerak. Luka-lukanya sangat serius, tapi bukan itu yang utama. Hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya hampir mengering. Energi esensi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari seluruh penjuru alam semesta. Banyak wilayah bintang menjadi gelap karena banyak cahaya bintang dipandu dan memasuki tubuh Kaisar Langit. Yevan mengatur napasnya. Seluruh tubuhnya meluap dengan cahaya berharga yang berkilau, menarik kembali semua darah Kaisar Langit yang telah memercik keluar dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia memurnikan energi darah makhluk tertinggi menjadi untaian esensi dan memurnikannya menjadi esensi ilahi untuk mengobati tubuhnya. Tubuhnya yang terluka sembuh dan energi darahnya menyatu. Tubuh Kaisar Langit tampaknya telah pulih, tapi ini tidak banyak. Hal yang paling menakutkan adalah penurunan tubuh. Ini sulit untuk dibalik. Tubuh Kaisar Langit Yevan sudah tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi esensi. Setelah cahaya bintang dari 8 kehancuran memasuki tubuhnya sampai batas tertentu, itu mulai meluap dengan sendirinya dan tidak lagi terakumulasi. Tubuhnya menurun dan energi darahnya mengering seperti panci besi busuk. Ia tidak bisa menampung terlalu banyak air dan akan bocor. Itu adalah pertanda bahwa ia telah menginjakkan satu kakinya di dalam kubur dan akan mengakhiri hidupnya. Bahkan obat-obatan ilahi pun tidak berguna. Situasi Yevan adalah pertanda kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada obat berharga yang bisa menghidupkannya kembali. Di bawah situasi seperti ini, bahkan jika dia ingin melakukan lompatan terakhir dan menjalani kehidupan ketiga untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Dia menghabiskan cadangan terakhirnya, benar-benar melenyapkan inti ilahi dalam tubuhnya dalam pertempuran yang mengejutkan dunia itu. Bertarung melawan 7 makhluk tertinggi sudah menjadi batasnya. Dengan paksa mengeluarkan seteguk darah esensi untuk pulih ke kondisi puncaknya sudah merupakan kerugian besar baginya. Kemudian, bertarung melawan Kaisar Surgawi Abadi yang tak tertandingi menghabiskan semua esensi abadi yang telah dia kumpulkan. Tuan. Situasi seperti ini benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Jika api jiwa seseorang akan dipadamkan, bagaimana mereka bisa terus hidup? Yevan dengan paksa menarik napas dalam-dalam, jika tidak, semangat primordialnya akan benar-benar meredup. Dia tertawa. Urusan dunia benar-benar sulit diprediksi. Dia benar-benar mencapai langkah ini, tak tertandingi di bawah langit selama 50.000 tahun, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar menurunkan pembunuhan Kaisar Surgawi Abadi. Jelas bahwa pihak lain telah mengalami tahun-tahun terakhir seperti ini juga, jadi dia memahami jenis keadaan ini dengan cukup baik. Itu sebabnya ketika dia mengambil tindakan, itu sangat terarah, ingin menghapus esensi abadi di dalam tubuhnya, tidak memberinya kesempatan. Orang-orang seperti mereka tidak akan mati bahkan jika tubuh mereka hancur dan roh primordial mereka hancur. Di tahun-tahun terakhir mereka, hal yang paling berharga adalah esensi umur panjang yang mereka kumpulkan. Itulah fondasi yang mereka gunakan untuk bertransformasi ke kehidupan selanjutnya. Yevan telah mengamati Guan Cheng, mengingat Raja Ilahi berjubah putih, melihat tir gagak emas, melihat ulat sutera ilahi kecil, dan telah melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang telah menjalani kehidupan kedua. Dia telah menjelajahi misteri menjalani kehidupan lain di tahun-tahun terakhirnya. Ada sebuah metode untuk menjalani satu kehidupan, dan sulit untuk diulang. Dia telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Meskipun tubuh dan jiwanya terlihat kuyu, umurnya akan segera berakhir, dan sumbernya telah mengering, itu hanya di permukaan. Diam-diam, ada jejak esensi umur panjang yang dilahirkan, seperti janin ilahi. Sayang sekali. Yevan telah mempersiapkannya begitu lama, tetapi dihancurkan begitu saja. Serangan Kaisar Surgawi sangat luar biasa dan terlalu kejam. Jika seseorang tidak melawan dengan segenap kekuatannya, tidak ada cara untuk memblokirnya sama sekali. Pada kenyataannya,
Ye Fan bisa menebak bahwa serangan Kaisar Surgawi juga terutama karena jejak Celestial Tear-nya, serta esensi umur panjang yang dia kumpulkan yang tidak diketahui oleh orang luar. Jangan menangis. Ye Fan terbatuk-batuk dan berkata kepada Komatsu sambil tersenyum. Dia telah hidup selama lebih dari 50.000 tahun dan terbiasa melihat kehidupan dan kematian di dunia fana satu demi satu. Ketika itu terjadi padanya, itu bukan apa-apa. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Itu tidak berguna. Apa yang berguna? Guru, Anda pasti tahu, kan? Tolong beritahu aku pasti akan menemukan cara untuk hidup untukmu, tanya Komatsu penuh harap. Jangan sedih. Tidak akan semudah itu bahkan jika langit ingin mengambilku, karena aku masih tidak ingin mati. Ye Fan dengan paksa mengumpulkan nafas energi esensi, dan api ilahi tidak menghilang. Seperti yang dia katakan, dia harus melawan. Bahkan jika dia memiliki satu nafas terakhir yang tersisa, dia tidak akan menyerah. Dia harus bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang lain, karena dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Sumpah dan janjinya saat itu masih terngiang di telinganya. Dia harus membuka peta pertempuran yang luas untuk kehidupan yang panjang. Kaca. Namun, Ye Fan benar-benar sudah terlalu tua. Dia telah menghabiskan semua esensi keabadiannya dan fondasi keabadiannya tertutup retakan, akan hancur kapan saja. Adapun tubuhnya, mungkin akan langsung terbakar menjadi abu. Dia berada di ujung kondisi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa menjalani kehidupan lain, dia akan langsung berubah menjadi Dao, berjalan menuju akhir hidupnya. Siapa di dunia ini yang bisa memblokir satu serangan dari Kaisar Langit Abadi? Berapa banyak orang di masa lalu yang bisa melakukannya? Dan sekarang, Ye Fan melakukannya, menyeret tubuhnya yang menurun untuk bertarung dalam waktu yang lama. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Selama beberapa hari berturut-turut, Ye Fan duduk bersila dengan mata terpejam. Dia tidak kembali ke istana surgawi dan hanya duduk di sana di angkasa berbintang, tidak bergerak sama sekali. Dunia luar sudah gempar. Kaisar Langit membunuh 7 kaisar kuno dalam satu hari. Ini seperti legenda, siapa yang bisa membandingkannya? Hal yang paling mengejutkan adalah Kaisar Langit Abadi yang telah menghilang selama bertahun-tahun muncul kembali, bertarung melawan Kaisar Langit. Ini adalah kemunculan kembali perang abadi, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Setelah itu, darah mereka mulai mendidih. Tirai jatuh pada pertempuran, tapi dunia tidak damai. Emosi semua klan menjadi rumit, terutama klan-klan kuat yang menyembah Kaisar Langit Abadi. Ada jenis emosi yang tak terlukiskan yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, semakin banyak orang yang memanggil nama Kaisar Langit. Bertarung sampai langkah ini dengan tubuhnya yang sudah tua, memotong air terjun abadi terbang dan memaksa Kaisar Langit mundur, ini sudah merupakan pencapaian pertempuran paling mulia yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Pengadilan surgawi telah lama pindah. Tentara dan jenderal surgawi yang tak ada habisnya seperti awan gelap, mengelilingi wilayah bintang ini untuk melindungi Kaisar Langit, menunggu kelahirannya kembali. Hanya saja, semua orang membawa ekspresi khawatir. Meskipun sulit untuk menerima situasi saat ini, kenyataan ada di depan mata mereka. Kaisar Langit yang mengintimidasi 9 langit 10 bumi, seseorang yang tidak bisa dikalahkan benar-benar akan meninggal dalam meditasi. Komatsu memindahkan tambang kuno asal yang terekspos dalam pertempuran ini. Itu penuh dengan batu kehidupan asal, melonjak dengan kekuatan hidup. Ye Fan masuk, meminjam tempat yang menentang surga ini untuk berkultivasi. Selama setengah bulan penuh, kondisi Ye Fan tidak berubah sama sekali, mempertahankan keadaan kematian yang akan segera terjadi. Guru awalnya akan mati, tapi kemauannya kuat. Dia dengan paksa menghasilkan sedikit esensi abadi, melestarikan tubuhnya di dunia ini. Selain itu, tambang kuno asal ini masih memiliki beberapa kegunaan. Aku harus memikirkan cara untuk membantu guru membalikkan nasibnya. Komatsu merasa sedih. Setelah berpikir sejenak, dia menggendong Ye Fan di punggungnya dan langsung merobek kehampaan, menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Di bumi, di dalam pegunungan abadi Kunlun, sosok mereka muncul. Komatsu membawa Ye Fan ke tanah kenaikan abadi, tempat di mana kuali tembaga hijau dipelihara. Selama 10 tahun penuh, mereka terputus dari dunia. Dunia luar menyebarkan desas-desus bahwa Kaisar Langit telah meninggal, mengakhiri kehidupannya yang tak tertandingi dan legendaris. Sayang sekali, Kaisar Langit meninggalkan dunia ini begitu saja. Sayang sekali. Kami tidak dapat melihat tubuh mudanya bertarung melawan Kaisar Langit di puncaknya. Kaisar Langit Abadi benar-benar menakutkan.
Metode apa yang dia gunakan untuk tetap hidup di masa jayanya? Mungkinkah ada substansi umur panjang di sisi lain dari air terjun terbang abadi? Kekuatan Kaisar Langit benar-benar menantang surga. Kasihan sekali Kaisar Langit. Di Kunlun, energi abadi melonjak. Cahaya yang mengalir dan warna-warna cerah memenuhi udara, dan kabut tebal bertahan. Rasanya seperti alam abadi. Komatsu mengaktifkan tempat ini dengan kekuatan magis yang besar, menyebabkan puluhan ribu puncak kepala naga memuntahkan air liur naga sekali lagi. Air liur itu berkumpul menuju kolam kenaikan abadi, menyebabkan cahaya abadi meluap dan kabut memenuhi udara. Selama 10 tahun ini, Ye Fan duduk di kolam kenaikan abadi tanpa bergerak. Air liur naga mengalir dan menyehatkan tubuhnya, mencegahnya memburuk. Itu untuk sementara mempertahankan keadaannya. Selama 10 tahun ini, Komatsu memikirkan segala macam metode. Dia bahkan mengeluarkan sebagian kecil air terjun abadi terbang dari kuali Ye Fan dan mempelajari zat yang tertinggal di jalan umur panjang ini. Pada akhirnya, dia tidak menemukan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, kultivasinya meningkat tanpa terasa. 3 tahun berlalu, dan Komatsu membawa Nanan ke Kunlun. Kali ini, gadis kecil itu tidur selama 3000 tahun. Dia baru saja bangun, dan melihat Ye Fan dalam keadaan seperti ini, dia langsung menangis. Kakak, bangun. Ye Fan berjuang untuk membuka matanya dan berkata, jangan menangis, Nanan. Kakak akan baik-baik saja. Gadis kecil itu terus menangis. Komatsu menyalurkan semua air matanya ke dalam kolam kenaikan abadi, tapi tetap saja tidak efektif. Ini karena Ye Fan sudah menjadi Kaisar Langit. Hampir tidak ada di dunia ini yang bisa menentang langit dan mengubah nasibnya. Kakak, makanlah Nanan. Kamu pasti akan selamat. Gadis kecil itu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dan terus menangis. Gadis kecil itu, yang tampaknya baru berusia 2 atau 3 tahun, memohon kepada Kaisar Langit berambut putih, yang akan mencapai akhir hidupnya, untuk memakannya. Itu terlihat sangat aneh, tapi itu membuat hati semua orang berduka. Bahkan hidung Ye Fan sedikit masam. Ombak naik di dalam hatinya. Dia membantunya menghapus air matanya dan berkata, jadilah anak yang baik, Nanan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kakak tidak ingin mati. Bahkan langit pun tidak bisa mengambilku. Nanan tidak ingin kakak mati. Mata gadis kecil itu berkabut saat dia berkata dengan sedih. Jangan khawatir, aku pasti akan selamat, jawab Ye Fan. Pada kenyataannya, Kaisar Agung yang kejam di jurang kuno yang sunyi telah mengalami transformasi misterius, dan itu sangat mempengaruhi gadis kecil itu. Dia tidak tinggal lama di sini sebelum dia tertidur lagi. Komatsu, bawa dia pergi. Jangan biarkan siapapun mendekat. Saya ingin bermeditasi selama 10 tahun. Tatapan Ye Fan tiba-tiba menjadi tegas saat dia memerintahkan. Guru, hati Komatsu bergetar. Jangan khawatir, saya kurang lebih sudah memahaminya. Meskipun hanya ada sedikit esensi abadi dalam tubuhku, itu sudah cukup. Saya bisa mengambil langkah itu melalui nirwana, kata Ye Fan. Dia merasakan sedikit esensi abadi, dan 10 tahun berlama-lama di tepi kematian memungkinkannya untuk memahami lebih banyak lagi. Untuk menjalani kehidupan baru dan naik ke nirwana, dia harus membangun fondasinya di atas reruntuhan ini. Komatsu pergi dan membawa Nanan bersamanya. Waktu berlalu, dan kolam kenaikan abadi yang seperti plasenta mempertahankan kondisi aneh Ye Fan yang abadi, memberinya waktu yang paling berharga. Belum genap 10 tahun berlalu. 7 tahun kemudian, tempat ini dipenuhi dengan energi darah, menembus langit dan mengkhawatirkan semua makhluk di alam semesta. Pada saat ini, dunia luar mengatakan bahwa Kaisar Langit telah meninggal dunia dalam meditasi dan dia tidak lagi ada di dunia ini. Tapi hari ini, semua orang terguncang. Dao yang tak terbatas semuanya meratap dan membungkuk dalam kepasrahan. Dan para ahli di alam semesta, tidak peduli seberapa jauh pun mereka berada, gemetar dan mau tidak mau ingin bersujud. Semua orang melihat ke arah yang sama. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, bahkan jika mereka melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bisa melihat potongan-potongan waktu yang bergegas dan melihat pemandangan menakjubkan yang mengejutkan zaman. Energi darah yang tak terbatas meluap ke langit. Kaisar Langit muncul kembali dan perlahan-lahan berdiri. Di dalam energi darah yang kuat dan vitalitas yang kuat, dia terlahir kembali dan bangkit sekali lagi. Itu adalah Kaisar Langit muda yang baru berusia sekitar 20 tahun. Rambut hitamnya seperti air terjun yang secara alami menyelimuti tubuhnya yang berkilau. Dia berdiri di langit yang tak terbatas dan memandang rendah semua makhluk hidup.
Dia telah menjalani kehidupan ketiga dan begitu kuat sehingga membuat hati orang-orang bergetar.